Hari ini kita mau bahas cara pakai spy kamera tapi bentuknya wifi router. Wifi. Jadi kotaknya kayak gini. Nanti isinya ada adaptornya yang gepeng. Jadi kalau mau cari yang barang buat yang nyala 24 jam, rekomen yang kayak gini yang tanpa baterai. Soalnya bisa nyala 24 jam. Tapi soalnya dia nyala gini. Dia nanti dapat manualnya si routernya dan manual si kameranya. Ini pakai aplikasinya Loopcam ya, bisa di-download di Play Store atau di App Store. Bentuknya kayak gini. Kayak gini router. Dia bisa pakai router asli. Nanti kalian tinggal colokin aja kabelannya. Terus ini buat adaptornya, saluran power, sama ini reset si router ya. Ini kameranya ada di sini, di tenda. Lalu ini indikator routernya. Kalau settingan kameranya dia ada di sini, di samping. Yang kecil ini guys, ini ada slot memory card, nggak termasuk memory card ya BTW. Itu maksimal bisa 128 GB. Ini sebelahnya yang di tombol kecilnya ini tombol reset di dalam. Kelihatan ya. Jadi kalau mau nyala, nih kalian masukin memory card. Kalau mau nge-save ke memory card, masukin yang kuningnya ke atas. Masukin. Kalian kalau salah masukin dia nggak akan bisa ngeplug. Jadi kalau nggak bisa ngeplug berarti salah ya guys, nanti diganti. Nah kayak gitu sampai bunyi. Terus kalian tinggal colokin aja powernya sama itu ke stop kontak. Terus kalian download aplikasinya, namanya Loopcam. Itu ada di Play Store atau di App Store. Aplikasinya kayak gini, warna biru gini, Loopcam. Next kita cara pakainya ya. Dan download aplikasinya, kalian ke setting, kalian ke wifi setting. Nah jadi ini tuh ada dua mode ya. Mode pertama mode P2P, mode kedua mode wifi. Kalau mode P2P itu dia pertama-tama banget tuh pasti akan ngeluarin sinyal wifi sendiri. Biasanya kita ada tulisin sih kayak gitu. Nanti kalian tinggal konekin. Mode P2P itu kalian konekin ke wifi-nya si alat, tapi dia maksimal cuma 5 meter aja, nggak bisa jauh-jauh. Kalau kalian mau jarak jauh, kalian harus pakai mode kedua, mode wifi ya guys. Ini disclaimer ya, kalau buat Android, kalau biasanya udah connect gini kan soalnya no internet connection nih, nah biasanya tuh kalah sama sinyalnya sinyal handphone kita. Jadi kalau di Android itu kalau masih udah connect wifi-nya tapi masih device offline, kalian ke seluler, matiin data seluler data kalian nanti. Itu kalau di Android yang baru-baru biasanya kayak gitu ya. Terus kalian tinggal buka Loopcam. Biasanya dia sudah langsung otomatis. Nah kayak gitu. Find new device. Do you want connect? Ini kalau ini langsung dia tawarin mau ganti ke network wifi enggak, yang mode kedua yang tadi saya bilang. Kalau kalian mau lihat yang mode P2P dulu, yang cuma mau lihat live aja, kalian cancel aja. Nanti kita next akan bahas gimana cara konekin wifi-nya. Kalau kayak gini kalian udah bisa lihat kameranya. Kayak gini. Ini real life ya, real time ya. Suara pun masuk. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Masuk ya guys. Terus kalian kalau mau setting semua ada di tanda setting sini nih. Setting, nanti akan keluar kayak gini. Device setting. Nah dari banyak gini yang penting itu hanya si SD card setting sama wifi setting. SD card setting itu pentingnya apa? Kan kalau kayak tadi kita udah masukin memory card, jadi kita bisa langsung nge-save ke memory cardnya. Jadi tanpa kita liatin secara live itu dia bisa menge-save ke memory card. Jadi selama alatnya nyala,
dia akan nge-save. Yang penting auto recordnya nyala, record audionya nyala, loopnya nyala. Auto record jadi kalau misalnya selama alatnya nyala dia akan merekam asalkan memorinya ada di dalam dan terbaca jelas ya. Kalau audio biar suaranya masuk guys. Kalau audionya kalian matiin nanti ya cuma gambar tok, suaranya nggak masuk. Kalau loop record nanti ada video durationnya kan bisa kalian pilih nih antara 3 sampai 30 menit. Kalau misalkan loop recordnya kalian matiin berarti jadinya cuma satu file guys. Nah ini harus kita cek memori sudah kebaca atau belum dan dari sini total space nya berapa. Nah, nanti kalau ada selisih antara total space sama free space berarti memori kalian tuh ada isinya. Nah terus kalau memori awal itu memori baru kalian harus format. Itu ya guys. Jadi jangan bilang format SD card sukses. Nah kayak gitu. Nah kalian ntar tinggal pilih durationnya per file tuh mau berapa menit. Sekarang kita pilih 3 menit ya. SD card setting sudah, kita sambil ngomong sambil dia merekam. Kita ke WiFi setting. WiFi setting ini biar kita bisa lihat dari jarak jauh asalkan si alatnya ini terkoneksi sama WiFi pihak ketiga. WiFi pihak ketiga tuh bisa apa aja? Ya bisa WiFi yang di rumah, bisa hotspot, terserah kalian. Kalau di rumah nggak ada WiFi, saya mau lihat live di mana nggak bisa ya guys. Kan soalnya dia harus terkoneksi sama internet. Kalau kalian mau lihat dari jarak jauh, kalau nggak bisa gimana? Ya paling kalian rekamnya di memory card aja. Nanti selesai pergi pulang baru buka gitu. Kalau kalian mau lihat dari jarak jauh ya harus di rumah ada WiFi atau ada hotspot. Soalnya kalau nggak ya nggak bisa. Logika aja sih. Kita ke WiFi setting. Nah nanti akan keluar nih WiFi di sekitar dia apa? Ini kan connected WiFi-nya masih no connect. Nah, kalian tinggal pilih WiFi rumah kalian tuh apa. Nah misalkan kalau ada 3 suku kata, misalkan teras cafe Jakarta, kebacanya hanya 2, teras cafe, itu jangan dikonekin ya guys, soalnya nanti dia akan nyangkut. Kalau nyangkut malah kita nggak bisa buka sama sekali, mesti di reset dulu. Kalau misalkan nggak kebaca gimana solusinya? Kalian ke other, kalian ketik sendiri guys namanya. Ingat ya ini nggak boleh salah, gede kecilnya nggak boleh salah. T kecil, T gede pasti jadi beda. Ya kayak handphone kalian connect WiFi biasa aja, kalau salah pasti dia nggak mau connect gitu ya. Nah misalkan ini kan WiFi rumah saya connectin, tinggal masukin password. Nah tinggal gini. Nanti dia akan connecting sama WiFi yang baru saya ini. Kan tadi dari device langsung mati kan? Dia connecting. Terus BTW kalau sama kalian punya beberapa kamera yang pakai loop cam semua tuh bisa banyak kamera ya guys. Dalam satu akun ini bisa banyak kamera. Kita tunggu sampai di online lagi. SK-nya sudah online. Ada. Kita sudah bisa pakai. Halo. Kalau ini kalian harus nyalain. Cuma kalau ngerekam di memory card dia sudah otomatis karena tadi kita udah nyalain. Kas. Halo. 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 Lagi merekam. Ini kan udah terkoneksi sama internet yang di ini ya, yang di rumah. Setting, WiFi setting. Kan tadi ini tulisannya not connected, ini udah terganti sama WiFi yang di rumah. Nah, jadi kalau sekarang saya bukanya pakai data, jadi ibaratnya saya dari tempat jauh nih, dari luar kota ke luar negeri, dia tetap bisa kita pantau. Tuh ya guys. Nah kalau ini kalau nge-lag atau enggaknya itu tergantung dari internet kalian, WiFi di rumahnya bagus atau enggak, atau kuota internet kita tuh bagus atau enggak, jaringan kita. Itu ya, itu nggak pakai WiFi ya. Terus kan dari tadi kita udah masukin memory card tuh. Kalau mau lihat hasilnya di mana nih guys? Pokoknya kalau kalian setting, kalian di tanda setting. Kalau mau lihat hasil kalian ke Cloud Auto SD. Cloud Auto SD. Pas kita masuk Cloud Auto SD dia kan masuknya ke cloud dulu. Kalian ganti ke SD file. Nah kalau kameranya banyak ini kalian harus pilih dulu. Kalau kamera satu jadi pasti otomatis ke yang punya kita satu.
belakangnya yang SSK, kita ke SSK ini. Nah ini dia lagi merekam ya, dia belum muncul filenya, ini di 13.06. Nanti kita lihat hasilnya di beberapa menit kemudian. Lalu kalau kalian mau ganti password, jadi kan ini kita bisa passwordin. Nah password awalnya itu di 123456, di 123456. Nah, kalian bisa ganti passwordnya. Jadi gunanya ganti password apa? Biar orang lain nggak bisa buka gitu. Cuma kalau orang nggak familiar sama aplikasi ini, sama nggak meng-add kamera dari awal juga nggak bisa buka sih. Kalau kalian mau passwordnya boleh, yang enggak juga nggak apa-apa gitu. Oke, nah ini kan saya belakang. Ini 1737, kita tunggu di 1311 pasti sudah jadi filenya. Kalian foto PSD, file FFmpeg, kita refresh. Nah, sudah jadi 2 file guys. Nanti di filenya ini kalian bisa pilihan mau play, download atau delete. Kalau kalian mau langsung play kayak ini, tuh ya guys. Nah nanti ada ininya guys, apa namanya, waktunya, jamnya, harinya masuk ya. Nah kalau kalian mau download kan tadi pilihannya ada play, download juga. Ini ya masih pakai foto sendiri ya, tuh kalian bisa download. Jadi akan downloading. Nanti dia akan masuk ke album dulu nih guys. Jadi ke album dulu, kalian bisa play. Geraknya pas ya, nggak yang loncat-loncat gitu waktunya. Kadang kalau misalkan loncat-loncat itu kalau internetnya lagi bermasalah aja gitu, atau kalau lagi baterainya kurang bagus, kayak lagi lowbat gitu. Cuma kan karena nggak pakai baterai, harus biasanya sih nggak kayak gitu ya. Soalnya ada beberapa kamera yang modelnya pakai baterai. Ini gerak ya guys, tuh gerak ya. Nah kalau sudah masuk ke album, kalian bisa langsung save ke HP guys. Nah tekan agak lama, kalian save ke album. Nanti masuk ke galeri kalian kayak gitu. Nah next, kalau mau kalian reset, kalian bisa reset di yang bagian bawah sini. Di sini yang tombol kecil ini, kalian harus pakai yang tusukan yang buat handphone itu loh. Atau kalau kalian nggak mau ribet, kalian resetnya bisa di sini guys, setting, device setting, reset factory. Nah nanti kalau sudah di reset, dia akan balik ke setelan awal. Setelan awal itu yang tadi kita awal-awal ke setting. Dia akan muncul lagi wifi-nya guys. Kita tunggu sampai muncul. Kalau kalian resetnya dari alat, kalian harus tekan itu sekitar 30 detikan. Oh ini dapat nih, dapat colokan. Nah dia sudah muncul lagi. Nah nanti kalau gini udah balik lagi ke awal lagi. Nih kalau udah balik ke awal kayak gini lagi, di saat aku pakai kuota, dia tidak akan pernah online ya. Selamat mencoba. Nanti akan disertai hasil rekamannya di sini.